Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Safinatun Najah, asal kelas dari Penjas 5B, nomor absen 32, NIM 1805339. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 6. Nah, ada dua penjelasan, tapi di sini saya mengambil satu penjelasan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang hipotermia. Apa itu hipotermia? Apa saja gejalanya dan bagaimana cara menanganinya. Nah, langsung saja ke penjelasan yang akan saya jelaskan. Tonton terus videonya sampai akhir. Nah, hipotermia adalah hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh sehingga suhu tubuh rendah, kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, jadi atau bisa dibilang hipotermia itu kedinginan ya, kedinginan yang memang berlebih gitu. Kadang kan kedinginan yang biasa tuh cuman kedinginan aja gitu, ketika hujan kedinginan, tapi ini hipotermia tuh bener-bener dia ngerasa dingin gitu. Nah, itu disebut dengan hipotermia. Nah, lalu ada penyebab hipotermia. Hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh itu tidak sebanyak panas yang hilang. Nah, lalu sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang gitu dan menyebabkan hipotermia. Jadi ketika panas tubuh hilang itu bisa menyebabkan hipotermia. Nah, apa saja sih penyebabnya gitu? Penyebab hipotermia yang pertama itu bisa saja terlalu lama berada di tempat yang dingin atau daerah yang dingin gitu. Misalnya di daerah dingin atau di gunung. Di gunung kan dingin. Nah, itu lama kelamaan kalau memang tubuh si orang itu tidak stabil gitu, tidak dingin seperti biasanya, dan dinginnya tuh kalau kata Sundanya tuh nggak ada regdeg sampai gemeter gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan hipotermia. Lalu mengenakan pakaian yang kurang tebal di saat cuaca dingin. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan memang mau ke daerah dingin itu harus menggunakan baju yang tebal gitu, harus disiapkan jaketnya agar kita tidak kedinginan. Nah, lalu terlalu lama menggunakan pakaian basah. Nah, itu pun bisa menjadi hipotermia. Bukan hanya hipotermia, tapi masuk angin, bisa juga masuk angin gitu ya. Jadi kalau misalkan memang pakaiannya udah basah itu harus cepat-cepat diganti gitu, biar nggak masuk angin, biar nggak hipotermia. Lalu terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal nih, kapal misalkan jatuh, kan kita harus nunggu yang nolong gitu ya. Nah, itu pun bisa menyebabkan hipotermia karena memang di air itu kedinginan gitu. Nah, lalu ada beberapa keadaan yang memang memperburuk hipotermia gitu. Semakin melakukan hal yang tidak boleh dilakukan saat penjelasan tadi, itu akan semakin memperburuk gitu hipotermia. Dan misalkan dari suhu rendah nih, kita terlalu ada di suhu rendah, itu dapat memperburuk gitu, memperburuk hipotermia. Faktor angin juga bisa, air juga bisa, usia penderita atau misalkan kesehatan penderita itu bisa memperburuk hipotermia. Nah, lalu penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi gitu, terus juga penyalahgunaan obat, alkohol, dan kekurangan makan itu bisa menyebabkan tapi memperburuk hipotermia. Nah, lalu ada jenis-jenis hipotermia berdasarkan memang tingkat kecepatan hilangnya panas dan tubuh. Hipotermia dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Nah, yang pertama itu hipotermia akut atau imersi. Nah, kondisi ini terjadi
apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat gitu. Contohnya misalkan saat seseorang jatuh ke kolam yang dingin gitu. Nah, lalu yang kedua ada hipotermia akibat kelelahan. Misalkan pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Nah, lalu yang ketiga ada hipotermia kronis. Nah, jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan gitu. Tiba-tiba panasnya tuh hilang gitu. Semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Nah, kondisi ini memang umumnya terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Sekarang ada gejala dan tanda. Nah, hipotermia sedang itu gejala atau tandanya bisa menggigil, terus yang kedua melayang, yang terasa melayang, yang ketiga itu pernapasan cepat, nadi semakin lambat. Nah, lalu gangguan penglihatan, reaksi manik mata lambat, lalu penurunan respon. Lalu ada hipotermia berat. Yang pertama itu tanda atau gejalanya pernapasan sangat lambat. Yang kedua itu denyut nadi sangat lambat. Yang ketiga tidak ada respon. Yang keempat manik mata melebar dan tidak bereaksi. Yang kelima alat gerak semakin kaku. Yang keenam atau yang terakhir itu tidak menggigil. Jadi tidak menggigil itu tidak ngederek deh gitu ya. Jadi diem gitu. Nah, itu bisa tanda dari hipotermia. Nah, lalu ada penanganan hipotermia. Yang pertama itu penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Yang kedua yaitu pindahkan penderita. Yang ketiga jaga jalan nafas. Jadi harus dijaga jalan nafasnya juga gitu. Pindahkan penderita kalau bisa ke yang lebih hangat daripada tempat itu. Lalu yang keempat ada ganti pakaian yang basah. Ganti dengan pokoknya ketika basah harus cepat diganti. Nah, lalu beri minum dan makan apabila si penderita sudah sadar. Lalu yang ke berapa ya? Yang keenam, pantau tanda vital dan rujuk. Jadi sebaik-baiknya memang harus rawat penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap hangat. Kalau misalkan di gunung kita peluk aja sampai banyak gitu, kalau memang dia sudah merasa hangat, itu bisa menjadi penanganan dari penderita hipotermia. Pokoknya penanganan hipotermia itu sebisa mungkin kita harus pindahkan ke tempat yang memang suhunya lebih tinggi gitu daripada tempat yang asalnya gitu. Jadi kita harus bisa menghangatkan orang yang terkena hipotermia. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.